bunga-bungai Dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patudu honma dalam ritual unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patudu honma dalam ritual unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho unang be pasembuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupili dalan mi togi honau Tuhan patudu hon dalam ritual unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patudu honma dalam ritual unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patudu honma dalam ritual unang be
Adonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu au tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Adonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe hona ma hupilit dalan mi alani
togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe rona ma hupili dalan mi togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi
jalani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam Tuhan unang be pasombuli luar saito gua jonok Tuhan unang be pasombuli luar saito gua jonok Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan terlebih-lebih jemaat tamu yang pada hal ini ada dari gereja Toraja jemaat yang ada di Mamuju, kaum bapak, begitu juga dengan kaum pemuda ya, PPGT. Jadi salamat melambi. Kurre semangat atas kedatangannya di gereja kami HKBP Makassar. Semoga ibadah kita senantiasa membawa berkat bagi kehidupan kita. Untuk itu, karena mak bahasa Batak teh kami, jadi minta maaf ya. Mudah-mudahan sukacita juga dengan saudara-saudara kami yang dari gereja Toraja, jemaat yang di Mamuju. Kita akan memuji Tuhan. Tapuji matuhatta marhite marede hitasan buku ede nomor 15 ayat sadaro di ayat 3 di ayat 40 jongjong kita. Au nasarimu haliganda saringarni soaraki naing nasagogo bahenoku mamuji debatatai Babu alas ni rohaki hinor honi pambai nari dung surasa soaraku tu ujung ni portibio naing nasaku haraoku mamuji debata tok-tok tamadona saosaki huban pasangap Tuhani unang mamodom-odomniku sain maho hema radot maho diulaonmu sai puji Tuhan mata sai pakai nasa malomi mamuji muji Tuhan.
marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia natu pembalangit dohot tanoon. Amin. Songononin na Tuhan Jehovah, yang go halak partigori mangulu do binahin ni parsihohot na marhaporsyaon. Alai anggo dihalak parjahat dang adong hasunangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para serohana sumurung. Mauleate ma rohanami tuho ala di joho hami tu pakirimon di hanguluan saliling nilelengna. Saya lehon matodim tu rohanami asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami jal asa hulului hami akan na dibanuagi jangi. Pargogoi mahami manaluhon salhut nanaing mga betami tuhasonangan. Saya pagada haporsyaon pakirimon dohot pamopomon ni rohanami. Asamona kami rodi ujungna laho majalo tupali hami di jolom ala ni anakmu Tuhan Yesus si pangolui. Amin. Kudulma. Tapuji Tuhata marede hitasan buku ede nomor 330 ayat sada. Diingot hala dagang dosa bulonai ahiramar sinodang disibitang nai. Tangihon mapatit ni debata iman anenet sian 2 Timotius sada ayat 7:8. Ai dilehor debatado tu hita todi hagogon, todi haholongon, todi pangarajayon diri, ndada todi hatahuton. Otpe unak ko maila makatidak ko tuhatai, jala unang hailahon au natarhurung humok kupibana, dohot mahota he makokop barita nauli sian hagogon ni debata. Rap magidogogo mahita sia tuhata, ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na tupatikmi. Tapuji tuhata marhite korsian wilayah Korintus.
Tapuji Tuhata marhite marede hita sian bukuede nomor 174 ayat 3 dohot 4. Tatopoti madosata martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suhatu dosan sitopan nasa nadong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manapoti dosa nami akan nahula hami. Marhitesen pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite siya tubuh-tubuh ni rohanami narwai, nang siyan pakatayon nami na soture, rodi pangulo nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamas itutudo honauhum hami ala ni dosa nami, alay na sol bagi dohami nuayang ala ni asi maroham di hami ali di bata nami. Pardenggan basa jala parisi roha doho ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna jala suruh matodi perbadia tu roha nami be. Asa tarbaik kami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan nguluan nasura suda. Napinar baga-bagam dia akan naporsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapi gimana hata baga-baga taringot tu hasesani dosata. Songonod do hata ni Jehovah, una ko mabiar ay au do siluon ho, nunga pola hujo goarmo ahu na punaho, hasangapon ma di debatana di gicang. Amin. Tapuji tu hata marhite siang pemujian ni kor perempuan gabungan.
Tapuji Tuhatta, marede hitasan buku ede nomor 600 ayat 3. Di dalam kinara isi gok marang oluki ala bangun rupion mi malu aton niki. Tapi kema hatan itu hatta marite turpuk epistel di parminggota sadarion ima nanienet sian Amos pitu mamukasian ayat sada saat rodi ayat onom tajahama margati soring. Tolu pangukapot tu si Amos. Songonodo di pataridahot Tuhan Jahubah tuau, idama jumbadihon si hapor ribana, dimulana martubur duhut ni panabian, jala idama sagak doi dung manabi rajai. Jadi marpangulahi marohani Jahoba taringo tusi dang jadi saut ninna Jahoba. Jadi nikuma ale Tuhan Jahoba wa pasadima tung behama panahan ni si Jakob jongjong aina mekmet doi bana. Jadi marpangulahi maromani Jahoba Ima yang sahatna martua doakan atu mangion hatane di bata jala naupyopsa. Amin. Tapuji Tuhatta, kita akan memuji Tuhan melalui persembahan pujian dari PKB Gereja Toraja Jemaat yang ada di Mamuju. Kami persilakan. Oke. Oh ya. Oh maaf, PPGT dulu ya. Oke, ya. Kami persilakan.
Lanjut ke Om Bapa. Puji Tuhan, kusanga mak basa toraya komi pia. Nam basa bata.
Tapuji Tuhata, marede hita sen buku ede nomor 515 ayat sada dohot ayat 4. Ringgas mata pabuan nang monang Kristusi rade doha sesan nia kadosai di gorni Tuhan tai doha monangani ringgas mata pabuan nang monang Kristusi tabuan magoarna tua kajol mai torop na somananda Jesus Tuhatai sibolis ni olani ay dililuani tabuan magoarna tua kajol mai Tahatidakon maha porsiao tai, songon na hinatidakon ni dongata sa porsiao di sadok portibion, rap mahitamandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugo na suatu dosan na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman na tinubon si Maria, nagabi-gabi siya todi porbadia adorang sohabubuhan. Ido Tuhata na tumaon na berni di panguman silatus na matetarpajal do ibana di hau pinar silang na tuatur banuatoru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lauhudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargugo na suatu dosani disima ibana pai mamulak suku tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea ditodi purbadia jaladong sadahuria nabadia huria hatopan ala Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangudus sogod daging ni halak nong mate dohot dihanguluan nasora sudah amin. Tapuji Tuhata marhite pemujian sian kor ama Ebenezer.
Tapi kema tikting dihuriata di bagasan minggon atau warta jemaat. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita ikuti secara seksama warta gereja pada minggu hari ini. Topik Hiras Niroha Makatahon Hasitongan, berani menyuarakan kebenaran. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini minggu ke-7 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Kedua, statistik. Ketiga, Dewan Koinonia. Keempat, Dewan Marturia. Kelima, Dewan Diakonia. Keenam, Kesekretariatan. Pada hari ini Minggu tanggal 14 Juli tahun 2024, kita mengantarkan persembahan ke depan altar secara beramplop untuk membantu pembangunan Gereja Toraja Jemaat Mamuju Klasis Sulawesi Barat. Karena korban gempa bumi pada tanggal 15 Januari tahun 2021 yang lalu yang berpusat di Majene. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Ketujuh, pelayanan. Kedelapan, pengumuman. A1, kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Paduan suara di pos pelayanan Goa. Pertama, pada hari ini Minggu 14 Juli 2024, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kur Paropuan Debora. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kur Ama Ebenezer. A2, Kur wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 yang akan datang, Kur wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Galatia. A3, kunjungan gerejawi kaum bapa Gereja Toraja Jemaat Mamuju. Pada hari ini Minggu tanggal 14 Juli 2024, kaum bapa Gereja Toraja Jemaat Mamuju Klasis Sulawesi Barat mengadakan kunjungan gerejawi ke Gereja HKBP Makassar. Kita bersama-sama beribadah di Gereja Bahasa Batak dengan mereka. Majelis dan Jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati perjalanan dan pelayanannya. A4, Sinode Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Pada hari Selasa sampai hari Kamis, tanggal 16 sampai 18 Juli tahun 2024, bertempat di Tanah Toraja, HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur akan melaksanakan Sinode Distrik. Amang Pendeta RJ Simamura MTH MM, Amang Pendeta PDM Lubis MTH, Inang Diakones Buru Sinaga, dan beberapa parhalado serta ruas turut mengikuti sinode tersebut selaku peserta dan panitia. Karena tuan rumah sinode tersebut adalah dari HKBP Resort Sulawesi Selatan dan HKBP Resort Tamarunang. Kiranya dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. Amang Inang sehubungan dengan kegiatan tersebut, pertangyangan wilayah dalam minggu ini ditiadakan dulu. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Kedua, Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. Ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Keempat, Amang Aha Manurung. Kelima, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu.
Keenam, Nyonya Inang Nyonya Situaka Gultum CH Boru Pardede. Ketujuh, Inang Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. Kedelapan, Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. Kesembilan, Inang Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Boru Sihaan. Kesepuluh, Inang Nyonya V Silaban R Boru Papahan. Ke-11 Amang S Sitorus, dan yang ke-12 Inang Nyonya M Huta Barat R Boru Manurung. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberi kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 15 sampai 21 Juli tahun 2024, ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 8 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang, dan ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja. Bagian F, jadwal pemakaian Sopo Talenta dan gedung sekolah minggu dapat kita baca. Dan bagian yang ke-9, keuangan, pemasukan dan pengeluaran Amanginang dapat kita lihat pada warta jemaat yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian juga jadwal kegiatan mulai tanggal 16 sampai dengan 22 Juli tahun 2024 dapat kita baca pada warta kita masing-masing. Demikian warta jemaat bagi kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, dan satu kali lagi selamat beribadah buat Bapak, Ibu, dan kaum pemudi dari Gereja Toraja Klasis Mamuju. Tuhan memberkati. Amin. Tapuji Tuhata, marhite sian ede nomor 470 sada, mulai sian ayat sada, laus tapasahat ma peliatan na perjolo.
Asini roha madihamu dohot dami, sian Tuhan di bata mata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas makamanga kenang, hatani debata, nagabitur jamita dihita sedarioni masya Markus Onom, mamuka sian ayat 14:1-20 sia, alai gihata Indonesia mahujaha, ala dongata nasian Gereja Toraja Mamuju. Bapak Ibu yang dikasih Kristus, secara khusus dari Gereja Toraja Jemaat Mamuju, selamat datang di HKBP Makassar. Kebetulan di Gereja HKBP ada 2 kebaktian setiap hari Minggu. Satu ada ibadah bahasa Indonesia di gedung yang lain. Sekarang di tempat ini selalu dalam bahasa Batak. Mungkin Bapak Ibu tidak mengerti tadi liturginya, tapi itulah Gereja HKBP. Kalau nanti mau datang ibadah di Gereja HKBP, silakan di bahasa Indonesia biar bisa dimengerti liturginya. Firman Tuhan yang akan sampai untuk kita pada hari ini diangkat dari Markus 6 ayat 14 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi? Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara.
ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, hidup manusia sering dibelenggu oleh gengsi dan juga dibelenggu oleh kepentingan-kepentingan. Itu yang terjadi dalam hidup Herodes. Karena kepentingan-kepentingan dengan tamu-tamunya, perbira-perbiranya, dan semua yang hadir pada acara ulang tahunnya, dia mengkhianati hati nuraninya. Demikian juga karena dia gengsi di hadapan semua orang. Karena dia seorang raja, dia tidak akan mundur dari apa yang dia sumpahkan. Dia tidak akan mungkin mundur dari apa yang dia janjikan kepada anak Herodias. Dia mengambil kesimpulan yang salah, bahkan yang fatal. Dia memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Kepentingan dan gengsi sangat merusak kehidupan seseorang atau kehidupan manusia. Tetapi bukan hanya gengsi dan bukan hanya kepentingan yang bisa kita lihat dalam nats ini. Termasuk juga karena dendam. Sangat berbahaya. Ternyata karena dendam, harta tidak berarti. Itu kita lihat dari anak Herodias dan juga Herodias. Sebenarnya Herodes menjanjikan setengah pun dari kerajaannya akan diserahkan kalau diminta anaknya Herodias. Tapi itu tidak peduli. Biarpun sebenarnya dia membutuhkan itu di dalam hidupnya. Siapa yang tidak membutuhkan harta yang banyak di dalam hidupnya? Tetapi karena dendam Herodias yang menyala-nyala, dia mengambil kesimpulan, mintalah kepala Yohanes Pembaptis. Dia mengabaikan yang lain hanya untuk dendam. Yang sebenarnya itu tidak begitu penting untuk masa depannya Herodias dan Herodes, apalagi untuk masa depan anaknya Herodias. Untuk apa kepala Yohanes? Tetapi karena dendam mengambil keputusan dan kesimpulan yang salah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kenapa itu terjadi dari nats ini? Itu dari kehidupan seorang Yohanes Pembaptis yang dia selalu hidup di dalam kebenaran. Dan dia ingin menyuarakan kebenaran itu di hadapan Herodes dan Herodias. Karena Herodes mengambil istri adiknya Filipus, yaitu Herodias. Dan itu diingatkan oleh Yohanes Pembaptis. Itu tidak halal, itu tidak baik, itu salah menurut hukum Yahudi. Hukum yang berlaku di sekitar Galilea. Sehingga Herodes tersinggung, apalagi Herodias. Mereka tidak menerima teguran itu. Mereka tidak menerima apa yang dituduhkan oleh Yohanes Pembaptis kepada mereka berdua. Di sanalah bertumbuh dendam. Di sanalah bertumbuh kemarahan kepada Yohanes Pembaptis.
Tetapi Yohanes Pembaptis tidak pernah mundur dengan apa yang dia katakan, apalagi dia menyuarakan kebenaran. Dia selalu setia akan kebenaran, dia selalu menyuarakan kebenaran kemanapun, dia tidak peduli apakah dia raja atau pembesar. Karena dia tahu itu salah, dia nyatakan itu salah. Itu tidak baik, dia nyatakan itu tidak baik. Di hadapan siapapun, termasuk di hadapan Herodes. Sehingga dia dimasukkan di penjara. Bahkan dia harus mati karena menyuarakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Dari semua catatan yang kita lihat dari nats ini, Markus 6 ayat 14 sampai 29. Ada beberapa catatan yang bisa kita renungkan dan yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita putar kembali dulu, kita pertama melihat Yohanes dalam kehidupan kita. Yohanes Pembaptis menjadi panutan bagi kita untuk menyuarakan kebenaran dalam kehidupan kita. Karena itu sangat penting bagi setiap umat manusia, karena penting teguran kepada kita, sangat penting teguran kepada orang lain, apalagi orang yang berbuat fatal dan yang salah, apalagi yang berbuat dosa. Itu sangat penting di dalam kehidupan manusia. Kita lihat dulu dalam kepentingan kita untuk menerima teguran. Memang sakit kalau kita ditegur. Apalagi kita sudah merasa dewasa, merasa sudah pintar, merasa sudah tua, sakit kalau ditegur biarpun kita salah. Tetapi melalui nats ini kita diingatkan, terimalah teguran. Karena teguran itu selalu untuk meluruskan kita di dalam kehidupan kita, untuk membatasi diri kita kehidupan yang tidak baik, apalagi yang tidak disukai oleh Tuhan. Sama seperti Herodes dan Herodias. Sangat indah menerima teguran. Karena itu akan membaharui kehidupan kita. Karena itu akan membuat kita semakin menikmati hidup yang sebenarnya. Karena kita sudah diarahkan ke jalan yang lurus, bukan ke jalan yang salah. Sama seperti seorang yang mengantuk sewaktu dia mengemudi. Kalau kita diingatkan bahwa kita membawa mobil, pasti kita berjalan di jalan yang benar, kecelakaan tidak akan mungkin terjadi. Tetapi kalau kita tidak diingatkan, kita mengantuk, pasti kita akan kecelakaan. Sama seperti itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita terlena dalam kehidupan kita yang berjalan di jalan yang salah, di jalan yang kita katakan dalam dosa. Kalau kita diingatkan, berarti yang mengingatkan itu masih mengasihi kita, membawa kita, mengarahkan kita ke jalan yang benar. Tetapi orang yang tidak menerima teguran, orang yang susah menerima peringatan, pasti susah untuk bertobat, pasti susah untuk berubah. Karena orang yang tidak mau menerima peringatan, dia akan marah, bahkan dia dendam, sama seperti Herodias. Ternyata dendam itu pintu yang sangat lebar untuk melakukan dosa-dosa yang baru. Dendam itu adalah pintu yang lebar untuk melakukan dosa-dosa yang baru. Orang yang selalu dendam di dalam hidupnya, dia akan memikirkan, bahkan merencanakan sesuatu yang tidak baik kepada orang yang selalu dia dendam. Itu biasanya dalam kehidupan manusia.
Bahkan dia tidak memikirkan yang lain, justru dia akan berusaha hanya untuk membalaskan dendamnya di dalam kehidupannya. Karena iblis selalu menggesek-gesek dendam itu supaya semakin berkembang, supaya semakin bertumbuh. Sangat indah, sangat enak kalau kita mau ditegur, kalau kita masih mau diingatkan di dalam kehidupan kita. Itu sisi untuk menerima teguran dan pengingat di dalam kehidupan kita. Apalagi menerima firman Tuhan untuk mengingatkan kita. Hukum Tuhan selalu diperdengarkan untuk kita setiap minggu. Untuk mengingatkan kita supaya kita berjalan di jalan yang lurus. Di jalan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Tapi yang kedua yang kita lihat dalam sisi kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya harus mau menjadi orang yang mau menegur yang lain. Ini sekarang yang susah. Semasa saya anak-anak, kalau ada orang tua yang menegur, itu sangat indah dan sangat baik. Dan itu akan saya lakukan apa yang ditegur oleh orang tua. Tapi sekarang, orang tua pun sudah takut untuk menegur yang muda. Bahkan guru pun sudah takut menegur muridnya. Tapi yang mau kita katakan melalui nats ini, siapapun kita, orang kecil pun kita, orang yang tidak diperhitungkan pun kita, mari kita dipanggil untuk menyuarakan kebenaran, untuk mengingatkan orang lain. Karena itu tugas kita sebagai orang percaya, itu tugas kita sebagai orang Kristen untuk mengingatkan orang lain, untuk mengingatkan orang yang berbuat salah supaya mereka berjalan, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Dan itu tanggung jawab kita, tugas kita. Orang yang tidak mau mengingatkan orang lain, berarti dia ikut berperan menyesatkan orang lain. Tanggung jawab dan tugas kita sebagai orang benar, orang percaya, orang yang telah dibenarkan, mari untuk berani menyuarakan kebenaran. Memang sakit untuk menyuarakan kebenaran, pasti sakit, sama seperti Yohanes Pembaptis. Dia mendapat ganjaran yang tidak patut sebenarnya untuk dia. Dan ini bisa sering akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingatkan orang lain, kalau kita mengingatkan orang yang salah, pasti orang yang kita tegur bisa marah, tidak menerima, bahkan membenci kita, mendendam kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk selalu menyuarakan kebenaran, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk mengajak dan membawa orang-orang supaya kembali di jalan Tuhan, supaya berjalan di jalan yang benar. Suara Tuhan betul-betul menyemangati kita untuk menyuarakan kebenaran pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang untuk bisa hidup menegur orang lain, itu harus kita katakan sulit, tetapi itu adalah pilihan orang Kristen, pilihan orang percaya. Memang hidup ini adalah pilihan, karena selalu akan kita pertimbangkan. Kalau saya ingatkan, gimana nanti? Kadang sering kita sudah tahu saudara kita salah, bahkan anak-anak kita salah, sering kita biarkan. Karena ada pilihan-pilihan tertentu, biar aja situ. Selalu kita berusaha di zona nyaman. Takut dibenci orang lain karena kebenaran. Tetapi kita diajak untuk hari ini memilih yang terbaik sesuai dengan panggilan kita sebagai orang percaya, memilih yang terbaik sebagai orang yang mengikut Kristus, sama seperti Yohanes Pembaptis. Harus selalu memilih yang terbaik. Pilihan itu memang mungkin berat. Pilihan itu mungkin sulit kita putuskan. Tetapi harus kita putuskan
untuk menyuarakan yang terbaik. Itu yang kita lihat dari kehidupan Yohanes Pembaptis, menjadi contoh teladan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, harus kita hindari tipe dari Herodes. Seperti dalam pengantar yang sudah saya sampaikan tadi, Herodes itu sebenarnya begitu salut sama Yohanes Pembaptis. Bahkan dia selalu berusaha ingin untuk mendengarkan khotbah-khotbah dari Yohanes Pembaptis. Bahkan dia merasa bahwa Yohanes bukan manusia biasa, tetapi dia manusia luar biasa yang disamakan seperti Yesus, yang dia samakan dengan nabi-nabi yang lain. Berarti dia adalah utusan Allah, hamba Allah yang layak untuk didengar. Tetapi dia lebih banyak dipengaruhi kepentingan dunia seperti yang kita katakan. Ini juga perlu menjadi peringatan bagi kita. Dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, banyak kepentingan-kepentingan yang menggerogoti pikiran kita, kehidupan kita. Hati-hati dengan kepentingan-kepentingan. Perlu juga kepentingan. Tapi harus selalu kita ukur apakah itu benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau itu tidak benar sesuai dengan kehendak Tuhan, harus kita geser kepentingan itu dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dari kehidupan kita. Supaya itu jangan menghancurkan kehidupan kita. Supaya jangan menghancurkan iman kita, apalagi pengharapan kita. Kemarin saya menerima surat himbauan dari Bawaslu. Kita akan mengadakan pemilu. Tentu dalam pemilu biasanya kepentingan-kepentingan sangat kuat. Tetapi harus kita ingat, kepentingan itu sangat berbahaya kalau kita tidak cerdas untuk mencermati itu. Salah satu peringatan dari Bawaslu untuk semua pimpinan-pimpinan gereja dan gereja-gereja, jangan melakukan kampanye di rumah ibadah dan di kompleks tempat ibadah. Ini sangat penting untuk kita. Jangan nanti karena ada kepentingan-kepentingan persaudaraan dan lain-lain dipaksakan di gereja. Ini juga harus kita jaga. Jangan nanti gereja kita jadi rusak hanya karena kepentingan persaudaraan dan yang lain-lain. Jangan saya katakan kepentingan yang lain, tapi karena persaudaraan. Bukan hanya di situ kepentingan-kepentingan kita sekarang. Mungkin kepentingan pribadi kita. Kita harus mengorbankan kepentingan gereja hanya untuk kepentingan pribadi. Itu harus kita hindari. Karena itu sangat merusak di tengah-tengah persekutuan kita di gereja. Termasuk juga gengsi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di hadapan Tuhan kita sama semua. Siapapun dia, sebesar apapun dia, kita sama di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk hanya di hadapan Tuhan. Mari kita selalu mengikuti perintah Tuhan dalam kondisi dan keadaan kita, sebagaimanapun kita di dunia ini, sebesar apapun kita di dunia ini, sekecil apapun kita di dunia ini, selalu setia dan taat hanya kepada Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita, bukan hanya untuk orang lain di sekitar kita. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari sikap Herodias dan anaknya, anak perempuan Herodias. Itu sangat-sangat penting kita hindari dalam kehidupan kita.
yang kita katakan tadi, apalagi dendam, sangat-sangat merusak diri kita. Apalagi kalau sudah dikatakan balas dendam, itu sangat merusak. Bukan hanya diri kita yang dirusak, tetapi orang lain kepada siapa kita mau balas dendam, tentu itu kan akan merusak. Bagaimana kita keluar dari dendam dalam kehidupan kita? Ada beberapa cara dari yang sering kita dengar pengajaran dari firman Tuhan. Yang pertama, kita jujur dalam diri kita. Kita jujur terhadap orang lain. Kejujuran akan mengurangi balas dendam dalam kehidupan kita. Jujur dalam arti, mari kita suarakan apa yang ada dalam hati kita terhadap orang lain. Jangan kita simpan-simpan, tapi jujur kita. Jangan sebaliknya, kau hebat katanya, tapi dalam hatinya kau paling jelek, kau paling brengsek. Itu susah. Mari kita jujur apa adanya di dalam kehidupan kita. Biasanya orang yang hidup apa adanya, justru di situ akan berkurang dendam dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya, orang yang mau mengurangi dendam dalam hidupnya, hiduplah di dalam kasih. Kalau kasih sudah bekerja di dalam kehidupan kita, kita akan mengatakan kepada orang lain, saya pun sama seperti saudara, sering melakukan yang salah. Untuk itu saya akan mengasihi saudara. Tapi orang yang selalu merasa benar dan paling benar, dia tidak akan pernah menerima orang lain. Bahkan dia tidak akan mungkin bisa untuk mengasihi orang lain. Justru merasa orang lain lebih besar dari dirinya. Mungkin orang yang merasa orang lain lebih baik dari dirinya, dia akan mengurangi dendam dari dirinya sendiri. Dan yang ketiga, untuk mengurangi dendam dalam kehidupan kita, mari kita selalu mengutamakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kebenaran Tuhan dan kasih dan kejujuran yang bekerja dalam kehidupan kita, di sana kita akan turun dari dendam dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tujuan kita di dalam kehidupan kita bisa bersama dengan orang lain dan bisa hidup di dalam kedamaian dan juga bisa hidup di dalam firman Tuhan dan kebaikan Tuhan dan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan yang selanjutnya yang kita harus hindari dalam kehidupan kita sama seperti Herodias. Jangan hanya melihat kepentingan sesaat karena dendam. Pertimbangkan kehidupanmu lebih panjang lagi ke depan. Kalau kita mempertimbangkan kehidupan kita lebih panjang ke depan, pasti pilihan Herodias nggak salah. Dia akan memilih apa yang terbaik untuk masa depan anaknya. Ini justru mengarahkan anaknya untuk kepentingan sesaat, kepentingan pribadinya, yaitu membalas dendam. Dia tidak memikirkan masa depan. Tetapi orang yang mau memikirkan lebih panjang lagi ke depan kehidupan dia, kehidupan anak-anaknya, tentu dia akan mengarahkan anaknya untuk melakukan dan memikirkan yang terbaik di dalam hidupnya. Bukan hanya kepentingan sesaat, bukan hanya enak sesaat, bukan hanya kepuasan sesaat, yang penting dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini memanggil kita, mari selalu berani menyuarakan kebenaran seperti topik minggu kita di gereja HKBP pada hari ini. Tentu itu bisa kita lakukan dengan selalu berangkat dari kasih Tuhan, kekuatan dari Tuhan yang menguatkan kita di dalam kehidupan kita, dan mau menggeser
segala kepentingan-kepentingan dunia, kepentingan-kepentingan pribadi yang hanya sesaat, dan juga menggeser dendam, sakit hati dari pikiran kita, dari hati kita, sehingga kita dimampukan menyuarakan kebenaran sama seperti Yohanes Pembaptis. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memanggil kami pada hari ini, agar kami berani menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami, terhadap sesama kami, terhadap orang lain. Itu menunjukkan kasih kami kepada orang lain, sesama kami. Itu menunjukkan bahwa kami hidup di dalam firman, di dalam kebenaran, sehingga orang lain pun ikut hidup di dalam kebenaran. Jauhkan kami dari pola hidup yang hanya mementingkan diri kami sendiri. Jauhkan kami dari kepentingan harga diri yang terlalu tinggi. Jauhkan kami dari yang mengutamakan kepuasan sesaat, sehingga kami lupa untuk masa depan yang indah yang akan Tuhan hadiahkan di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami untuk melakukan itu. Melalui Roh-Mu yang kudus selalu bekerja di dalam hati dan pikiran kami dan di dalam kehidupan kami, sehingga kami betul-betul menjadi anak-anak-Mu yang selalu menginginkan dan menyuarakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini karena Tuhan masih mempersekutukan kami dengan saudara-saudara kami dari Gereja Toraja Mamuju, Kelasi Sulawesi Barat, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, untuk bersama-sama menerima firman-Mu. Biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu yang selalu bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan terkhusus Tuhan, pada hari ini mereka datang untuk menggugah hati kami, menggugah hati jemaat-Mu HKBP Makassar, untuk bersama-sama dengan mereka memulihkan bangunan bait suci-Mu yang pada hari yang lewat rusak karena bencana gempa. Biarlah Tuhan membuka hati kami sesuai dengan kemampuan kami masing-masing untuk bisa mempersembahkan untuk pembangunan gereja-Mu, Gereja Toraja Mamuju di Sulawesi Barat. Berkati para hamba-Mu dan saudara-saudara kami yang hadir pada saat ini, yang memikirkan dan mempersembahkan hidupnya demi pembangunan bait suci-Mu di Gereja Toraja Mamuju. Demikian juga kami berdoa Tuhan pada hari ini untuk rencana Sinode Distrik untuk distrik 17 Indonesia bagian timur yang akan dilaksanakan di Tanah Toraja. Biarlah Tuhan memberkati sinode tersebut dan menghasilkan yang terbaik untuk pelayanan gereja-Mu ke depan. Biarlah melalui sinode tersebut menjadi bagian kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia Timur. Berkati semua peserta yang akan hadir
dari semua belahan bangsa kami, bumi kami, dari Jawa, Bali, Kupang, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Biarlah Tuhan menyertai dan melindungi mereka di perjalanan sehingga mereka bisa mengikuti dan bersama dengan kami untuk sinode distrik yang akan kami lakukan. Berkati juga panitia yang telah dipercayakan untuk melaksanakan sinode tersebut, secara khusus Resort Sulawesi Selatan dan Resort Tamarunang, dan juga para hamba-hambamu dan jemaatmu yang Tuhan percayakan untuk melaksanakan sinode tersebut. Kuatkan, berkati, agar apa yang akan kami lakukan dan laksanakan itu benar-benar menjadi persembahan kami di tengah-tengah gereja secara khusus di distrik Indonesia bagian timur. Berkati semua perjalanan, berkati semua pelaksanaan sinode, dan juga rencana kami pertemuan dengan sinode Gereja Toraja di Toraja tanggal 18 yang akan datang. Biarlah melalui sidang dan sinode yang akan kami lakukan, itu menjadi sukacita bagi gerejamu dan kemuliaan bagi Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaatmu yang sakit pada hari ini. Inang Nyonya Simatupang Boru Simanjuntak, Nyonya Banjarnahor Boru Manulang, Nona Parulian Pasaribu, Aha Manurung, Nyonya Nebaho Boru Pasaribu, Nyonya Gultom Boru Pardede, Nyonya Sitorus Boru Panjaitan, Nyonya Silitonga Boru Samosir, Nyonya Simanjuntak Boru Siahan, Nyonya Silaban Boru Pakpahan, Amang Sitorus, Nyonya Huta Barat Boru Manurung, dan mungkin masih banyak yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka, menjamah mereka, memberi kesehatan kepada mereka, dan memberkati semua obat, makanan yang mereka konsumsi, dan memberkati tangan-tangan dokter dan perawat yang merawat mereka, sehingga mereka menjadi pulih dan bisa kami bersama-sama di dalam sukacita untuk bersekutu bersama di tengah-tengah gerejamu, dan juga di dalam pekerjaannya sehari-hari, dan juga dalam persekutuan kami di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati juga semua jemaatmu yang berulang tahun kelahiran, dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberi umur yang panjang kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga pernikahan. Dan kami bermohon, Tuhan kiranya menambah berkat-Mu di dalam kehidupan mereka, menambahkan umur yang panjang di dalam kehidupan mereka, dan menambahkan sukacita di dalam kehidupan mereka, dan juga kebahagiaan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka semakin merasakan bahwa Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai dan melindungi mereka. Bapa di surga, kami juga bersyukur dan berterima kasih atas semua persembahan-persembahan yang jemaat persembahkan di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan kiranya memberkati mereka yang telah mempersembahkan persembahan, sehingga mereka semakin menikmati berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka sehari-hari. Dan juga mereka merasakan bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik dan yang mereka harapkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati, biar semua pelayanan yang kami jalankan di tengah gereja-Mu itu menjadi sukacita bagi kami, untuk menguatkan iman kami, untuk menguatkan iman jemaat-Mu, sehingga kami semakin kokoh dan taat untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami dilayakkan hidup di dalam kerajaan-Mu. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin.
Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 690 ayat 1 dan seterusnya. Kita menyampaikan persembahan kita untuk pembangunan gereja Toraja Mamuju, seperti amplop yang telah dibagikan untuk kita masing-masing. Roh aku tu Tuhan Yesus, sudeng oluku di Tuhan Yesus, ihutonoku do Tuhan Yesus, dan oloa Sayutun dalhon haporte bion, silang ni Kristus mahuda poton, sayutun dalhon haporte bion, dangoloa surute. So adong pena olodo, alay rohaku say marsiho. Tung so adong pena olodo, dangoloa sumurut be. Beta ihuto matuhan Yesus, honori joro roham patulu, beta ihuto ma Tuhan Yesus, sayunang be sumuruk be. Roh aku tu Tuhan Yesus, sudeng oluku di Tuhan Yesus, ihutonoku do Tuhan Yesus, dangoloa sumurut be. Sayhutun dalhon haporti bion, silang di Kristus mahuda poton, sayhutun dalhon haporti bion, dangoloa sumuruk be. So adong pena olodo, alay rohaku say marsiho. Tung so adong pena olodo, dangoloa sumurut be. Beta ihuton ma Tuhan Yesus, ona di joro roham patulus, beta ihutom
sayunang ho sumurut be. Dia muama nami nanami, dung sai ibadah ta hudul majolohitan no satokin, ala dong si pasaton na sidan no kata, madok mauliate tu hita, ala ni sotong mula jolitan no nakamanga kainang dung sai ibadah, ta sonang maruhata stokinan non rapno nasida, ala ni mertangyang mahita pasahat tu pilihat tua dupan di debata, ali di bata manami na di banwagi jang hodo haroroan ni salut silolon na dinggan dot naso libasan na maulutus. Upasat tami masih na nilon mi tu hami pilihan nami tu ho. Sa jalan magabiop na hutus di julum. Paso-paso menjala ramoti. Aso para siya kami pilihan non. Pati bulon hara jom di tonga-tonga ni huriyam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalamutad na hami kurang ni silolon mi tu hami. Asalam gigir hami madok maulante tu ho. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tonironi pamataku osadohot kugukin rodi salut artaku upasahat itu naso jatuh kudo. Alia manamina di Banua Gijang, Saib Nurbadia Magwarm, Sai Roma Harajon, Sai Saut Malomoni Roham di Banu Tongonson na di Banua Gijang. Lehon matuhami sidero nang uluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gion tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Ayo dona puna arajaon dot hagugon roni asangabon saliling ni leleng na amin. Mulak mahmuan non di bagasan dami, jala-jalo mapasu-pasu sian Tuhan di batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamu. Disondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasorhon madamena tu todim. Amin. 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 Tapaudul majok ka mga kenang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita bersyukur pada hari ini kita bisa bersama ibadah dengan saudara-saudara kita dari Gereja Toraja Mamuju. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa mereka memang membutuhkan pembangunan gereja yang pada hari 2021 yang lalu, gereja mereka terdampak karena bencana gempa yang berpusat di Majene. Untuk itu mari kita mendengar, mungkin ada yang mereka sampaikan. Kami persilakan untuk pimpinan rombongan. Iya, silakan. Ya. Shalom, selamat pagi menjelang siang.
kami dari Gereja Toraja Jemaat Mamuju yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta dan pimpinan majelis dan seluruh anggota jemaat di HKBP Makassar. Mohon maaf kalau strukturnya tidak jelas yang kami bilang. Kalau di Gereja Toraja biasa dibilang pimpinan majelis. Nah, kalau di HKBP saya kurang tahu. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk semua warga jemaat HKBP di Makassar yang sudah mendukung kami berpartisipasi untuk pembangunan Gereja Toraja Jemaat Mamuju. Perlu kita ketahui bersama bahwa di Mamuju itu Gereja Toraja adalah salah satu tempat bergereja berbagai macam suku walaupun namanya Gereja Toraja. Jadi teman-teman dari Batak itu kalau bekerja di Sulawesi Barat sama kami sama-sama bergereja di Gereja Toraja. Di anggota paduan suara kaum Bapak Gereja Toraja Mamuju juga itu ada beberapa teman-teman Batak di dalamnya. Cuma mereka belum berkesempatan hadir karena bertepatan dengan hari ini peringatan Hari Jadi Mamuju, jadi agak sibuk-sibuk. Yang berikut kami akan memberikan sebuah cenderamata sebagai tanda kekeluargaan sudah menerima kami hadir di tempat ini. Ini cenderamata berupa simbolis tenunan Sekomandi, salah satu tenun tertua di dunia yang berasal dari Kalumpang, Sulawesi Barat. Kepada Pak Pendeta dan Pak Ketua Panitia Pembangunan yang kemudian hadir juga bersama kami untuk mungkin bisa menyerahkan kepada Bapak Pendeta cenderamata yang ya, ini namanya Sekomandi. Ya, terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat yang sudah berpartisipasi membantu kami. Dan jika ada kesempatan bermain ke Mamuju, Sulawesi Barat, mohon mampir di Gereja Toraja, kita bercerita bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Sebentar lagi ya Mang Inang ya, kita harus mengucapkan sepatah dua kata untuk saudara-saudara kita dari Gereja Toraja Jemaat Mamuju. Mungkin bisa mewakili dari jemaat, ada yang iya. Oke. Shalom. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas kasih-Nya kita bisa beribadah bersama pada hari ini. Kami dari pimpinan jemaat, begitu juga dengan majelis dan seluruh jemaat yang ada di HKBP Makassar mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan dari Bapak Ibu dan pemudi ya, yang dari Gereja Toraja Jemaat Mamuju. Saya kalau Mamuju sangat terkesan. Di tahun 2015 saya dari, tunggu saya baca dulu ya, lupa. Pada tahun 2015 saya dari Palu naik mobil sampai Mamuju Kalumpang, bau-bau, tambing-tambing sampai Panusuan. Di sana ada gereja kita di Panusuan itu, yaitu yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Lande kalau tidak salah, Sande. Dan pada saat itu saya ketemu dengan orang Batak, yaitu namanya marganya marga Menurung. Ya. Menikah dengan orang di sana, mereka adalah pindahan dari Kalimantan. Nah, pada saat itu kami mengunjungi beberapa gereja dalam penyerahan Alkitab. Kebetulan kami adalah mitra di Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, jadi terima kasih atas kunjungannya. Seperti yang disampaikan tadi, jika bermain ke Mamuju, ya nanti kami akan singgah di gereja, termasuk Amang Siregar yang daerahnya di sana. Ya Mang Regar. Ya, demikian yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk selanjutnya Bapak Ibu dari Mamuju, persembahan yang kita kumpulkan nanti akan bersama-sama kita hitung.
itu akan kami serah terimakan hari ini juga untuk Bapak Ibu yang dari Mamuju. Tapi Bapak Ibu dari pengalaman kami mungkin nilainya tidak begitu banyak. Tapi mungkin bukan hanya nilai dari uangnya, tapi doa kami kepada Tuhan, gereja kita di Jemaat Mamuju, Gereja Toraja Jemaat Mamuju diberkati Tuhan dan bisa semakin berkembang dan bisa pembangunannya cepat selesai. Dan kalau masih ada saudara-saudara kita yang bisa berkomunikasi dengan jemaat kita yang di Makassar, silakan komunikasi secara pribadi, karena bukan hanya hari ini persaudaraan kita, dan akan untuk hari yang akan datang juga akan berjalan. Dan kami juga berharap mungkin untuk tahun ini di Mamuju itu harus ada HKBP, biar ada pendamping dari Bapak Ibu di Gereja Toraja. Itu harapan kami. Dan kami juga punya pengalaman selalu bersama dengan gereja-gereja Toraja. Gereja Toraja, saya lupa namanya, Bapak Ibu, gereja yang beribadah di gereja ini, Bontoranu ya. Bontoranu memakai gereja ini karena mereka dalam proses pembangunan. Dan juga kami sekarang di Goa memakai gereja Toraja, Laki Badada. Kami sudah beribadah hampir 1 tahun di sana, Pak. Dan mungkin nanti untuk memulai gereja HKBP di Mamuju, kami akan memakai gereja Toraja Jemaat Mamuju untuk memulai ibadah HKBP di sana. Itu harapan kami. Dan yang kedua, kami menyediakan kopi sebelum Bapak Ibu pulang ke Mamuju. Mari kita minum kopi setelah selesai ibadah ini. Dan juga Bapak Ibu yang mau ikut untuk minum kopi bersama saudara kita dari Mamuju, mari kita bersama-sama nanti di gedung sekolah minggu. Iya, tapi yang saya dengar kemarin ada mau dibawa kopi, mau dibeli jemaat, tapi nggak jadi ada bawa kopi ya. Iya, kalau ada Bapak Ibu yang mau membeli kopi Mamuju, kita belilah, karena itulah salah satu cara kita untuk menolong mereka, untuk membantu mereka untuk pembangunan gereja. Bisa dibawa Pak, biar ditampilkan di samping gereja ini. Ada di samping itu, udah saya bilang disiapkan kemarin, tadi pagi meja. Mari kita beli Amang. Nggak usah dulu. Kenapa Ibu? Tapi ada inang Nyonya Pasaribu, Nyonya Sianiper Boru Pasaribu minta yang nyanyi lagu Batak tadi. Apakah mungkin kita tampilkan dulu sekali? Karena luar biasa, justru saya rasa lebih bagus dari orang Batak sendiri yang menyanyikan lagu itu. Bisa kita minta sekali lagi, tapi bisa juga kita sumbang, kita shower, tapi ke tempat ini aja kita bikin, gak usah ke tangannya, untuk membantu pembangunan gereja Mamuju, Jemaat Mamuju. Silakan adik-adik kami yang berempat tadi, sangat luar biasa. Sini. Oke. Pemainnya tahu ah. Sini. Soalnya tidak sampai kabelnya. Ya, multimedia operator. Goyang ke ini ya? Ica goyang ke ini ya? Di depan tak apa? Iya. Buka. Kiri kanan. Kiri kanan kayak goyang. Nanti aku lihat. Sini.
sesuatu. Tim multimedia supaya di shooting ya, mulai dari awal sampai akhir. Nama
jono Tuhan nang disa gok hina uli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patudu honma dalam itu unang be pasembuli luau saito guau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patudu honma dalam itu unang be pasembuli luau saito gua